wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kakak menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita sebelum belajar harus berdoa. Ya, doa dipimpin Bagas. Sedang pindah. Masa tidak tahu doa belajar? Dita, Wahyu, kayak kakak yang pimpin ya. Tapi jangan lupa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, jadi ciri-ciri makhluk Hidup. hidup. Jadi makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu makhluk biotik dan makhluk abiotik. Tulis. Wih, jangan tulis. Aku. Wih, bukan ditulis tuh. Tulis saja. Abiotik. Makhluk biotik adalah makhluk hidup seperti manusia, seperti kalian ini, itu namanya makhluk biotik. Hewan, tumbuhan, itu dinamakan makhluk biotik. Sedangkan makhluk abiotik adalah makhluk tak hidup, seperti penghapus, meja, kursi, motor, batu, itu dinamakan makhluk abiotik. Ada cintanya. Ciri-ciri makhluk hidup itu terbagi menjadi 8. Ciri-ciri makhluk hidup terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu bernapas. Ada yang tahu apa itu bernapas? Tahu. Bagas, apa itu bernapas? Tarik nafas. Jadi bernapas itu adalah proses pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air, itu yang dinamakan dengan bernapas. Misalnya manusia bernapas menggunakan Udara. manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ya, pintar. Ikan dia bernapas menggunakan insang. Ada yang tahu tumbuhan bernapas menggunakan Insang. tumbuhan? Kita di ikan. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau lentisel. Berada di ujung daun, itu namanya stomata atau lentisel. Yang kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Bergerak adalah ciri-ciri makhluk hidup yang proses perpindahan makhluk hidup dari tempat A ke tempat B, itu yang dinamakan yang bergerak. Alat gerak makhluk hidup itu misalnya manusia itu menggunakan kaki untuk bergerak, itu namanya alat gerak manusia. Ikan bergerak menggunakan Ekor. sirip. Iya. Ikan. Burung menggunakan Sayap. ya, pintar. Sayap. Yang ketiga yaitu memerlukan makanan dan minuman. Ada yang sudah makan tadi? Sorry. Ya, pintar. Aku sudah. Bagus. Aku Ya, udah makan. bagus. Aku udah makan ikan. Iya, bagus, pintar. Jadi manusia atau makhluk hidup memerlukan makan agar dapat bertahan hidup. Makhluk biotik, makhluk abiotik. Bentar. Tersalah. Makhluk hidup, hapus. Makhluk hidup memerlukan makan agar dapat bertahan hidup.
Tak bisa. agar dapat bertahan hidup. Makanya. Lihat di sini. Makhluk hidup memerlukan makan agar dapat bertahan hidup. Oke, pintar. Minuman. Jadi setelah kalian makan atau sebelum kalian makan, usahakan harus minum air agar makanan kalian tadi dapat Tercerna. ya bagus tercerna dengan baik dalam tubuh. Yang ketiga yaitu tumbuh. Ciri-ciri makhluk. Yang keempat yaitu tumbuh dan makhluk. berkembang. Tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Misalnya Bagas, dari bayi menjadi kanak-kanak, setelah kanak-kanak menjadi remaja, setelah remaja menjadi dewasa, dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Oke, pintar. Yang kelima yaitu berkembang biak. Masa tahu nggak? Kalau manusia bagi biak bukan. Ya, pintar. Jadi Kalau makhluk domba melahirkan juga. iya pintar. Kalau ayam bertelur. Iya, pintar. Berkembang biak adalah salah satu ciri yang paling penting dalam makhluk hidup. Karena kenapa? Berkembang biak ini melahirkan jenisnya atau meneruskan jenisnya agar tidak punah. Misalnya manusia tadi berkembang, Melahirkan. iya pintar. Yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Jadi, peka terhadap rangsangan itu dapat berupa cahaya matahari, suhu, gravitasi bumi. Itu yang dinamakan macam-macam dari peka terhadap rangsangan. Misalnya, kalau terkena sinar matahari, matanya kita kan Buram-buram. ya menutup. Itu namanya peka terhadap rangsangan. Ada yang pernah lihat tumbuhan putih malu? Pernah. Ya. Aku Jadi, pernah lalu. ya, jadi tumbuhan putri malu akan mengatup daunnya jika disentuh. Itu yang dinamakan dengan peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri yang Ini mereka ini. Apa? 7 yaitu Kasih maju ini. mengeluarkan Kasih maju. Udah anu. Kasih maju apa? Pendek ini. zat sisa. Mengeluarkan zat sisa ini, Seperti kita berak. iya, nah, itu mengeluarkan, itu yang dinamakan yang mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan dari dalam tubuh yang bersifat racun. Dan tidak bisa dicerna. Iya, itu pintar. Jadi mengeluarkan zat sisa itu, kita mengeluarkan sisa-sisa makanan dari dalam tubuh yang berupa feses. Itu yang tadi yang disebutkan teman itu berupa feses. Itu namanya feses. Dan yang kedelapan yaitu adaptasi terhadap lingkungan. Adaptasi terhadap lingkungan yaitu proses penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya, Lingkungannya. ada yang pernah lihat paus? Ya, Saya. paus dia menyesuaikan diri terhadap lingkungannya itu muncul ke permukaan laut untuk mengambil udara sebagai proses pernapasan. Iya, itu yang dinamakan dengan adaptasi terhadap lingkungan. Jadi adik-adik, ciri-ciri makhluk hidup terbagi menjadi Kapan? ya, yang pertama yaitu bernapas, yang kedua, yang ketiga memerlukan makan dan minum, yang keempat dan berkembang, yang kelima berkembang biak, yang ketujuh peka terhadap rangsangan, yang keenam peka terhadap rangsangan, yang ketujuh mengeluarkan zat sisa, dan yang kedelapan adaptasi terhadap lingkungan. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum saya mengakhiri penjelasan saya tadi, kita harus berdoa agar materi yang saya jelaskan dapat dicerna oleh otak. Berdoa dipimpin
Doa Al-Fatihah siapa yang hafal? Saya. Ayo, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.